Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku untuk para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah Urbi Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada subuh yang indah ini, sebelum kita mulai dari kajian ini, mari kita gembahkan bersama kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kita yang ada di Malaysia. Silahkan Kang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam takzim dari saya khusus buat Ustaz Abdul Halim dan semua sahabat-sahabat yang menonton channel Uripe Allah. Nama saya Selamat dari Melaka, Malaysia. Di sini saya ingin memohon Ustaz Abdul Halim untuk memberi perkongsian berhubung satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Ra' yaitu Guru ayat ke-11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri sendiri, yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap sesuatu kaum,
maka tidak ada dapat menolaknya. Maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Soalan saya adalah, setelah kita mula memahami dan setelah kita reda bahawasanya kewujudan kita sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah wujud Allah, segala sesuatu adalah yang berkuasa, yang berkehendak adalah Allah, seperti mana ayat la tatahraku illa zaratun illa biiznillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi setelah kita memahami bahawasanya tiada kuasa, tiada daya upaya kita, bagaimana dengan maksud keterangan Al-Quran ini, yaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mohon Ustaz dapat memberi perkongsian, mudah-mudahan akan memberi kefahaman kepada diri saya khususnya dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulang kembali suratnya di ayat yang ke-11 dari Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat, baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya. Jadi tanda kurung manusia ini kita hapus karena arti yang sebenarnya, baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,
maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sadaqallahul azim. Lahu, baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Jadi setiap diri manusia itu ada malaikatnya, ya ada setannya. Jadi setiap manusia itu ada taatnya, ya ada maksiatnya. Jadi setiap diri manusia itu ada baiknya dan ada buruknya. Jadi setiap manusia itu ada putihnya dan ada hitamnya. Itulah kesempurnaan Allah di dalam menciptakan makhluknya. Mereka malaikat atau setan itu bergiliran, berperan di dalam setiap diri manusianya. Ini bagi orang-orang yang masih duduk di syariat, manusia yang belum hijrah kepada jalan ketuhanan, pasti ini jatuhnya ayat kepada manusianya, kepada wayangnya, karena Allah Maha Gaib dan Allah pun Maha Nyata. Allah Maha Gaib bagi golongan siapa? Allah Maha Gaib bagi golongan manusia yang mana di dalam hatinya yang selalu merasa wujud masih diri manusianya. Jadi manusianya masih menjadi Tuhan di hatinya. Jadi manusianya masih menjadi Sang Khalik di hatinya daripada menjadi makhluknya Allah. Akhirnya Allahnya tak ada. Yang ada hanya Tuhan, 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 hawa nafsu yang dipertuhankan selama ini. Iblis dan setan yang dianutnya selama ini. Itulah kenyataan bagi mereka yang masih gaib Allahnya, yang masih berpegang teguh kepada Allah Maha Gaib di balik kewujudan diri manusianya. Jadi seolah-olah Allah lah rahasia, manusialah yang ada di balik rahasia Allah. Seolah-olah demikian. Kan mestinya manusia adalah suatu rahasia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu, dan akulah Allah di balik rahasia manusia. Jadi ketika Allahnya masih gaib bagi golongan yang mana beriktikad di dalam hatinya Allah Maha Gaib daripada kewujudan makhluknya di hatinya, maka ayatnya Allah adalah rahasia dan manusianya di balik rahasia Allah, di balik, karena yang jadi Tuhan masih manusianya. Karena yang jadi Sang Khalik di dalam setiap diri manusia masih diri manusianya daripada Allah. Jadi ketika Allahnya gaib, posisi iman dan akidahnya terbalik. Mestinya Allah jadi penguasa, mestinya Allah jadi
yang paling wujud daripada makhluknya, mestinya Allah yang menjadi yang paling berkuasa atas makhluknya. Jadi imannya terbalik. Manusianya yang telah merasa lebih wujud, lebih hidup, dan lebih berkuasa daripada Allah sebagai penciptanya. Jadi iman akidah kita selama ini ketika kita belum mengenal Allah masih akidah dan iman yang jahiliyah, yang terbalik, menjahili kewujudan Allah, menjahili kehidupan Allah, dan menjahili kekuasaan Allah di hati kita. Maka dari itu Allah selamanya takkan pernah wujud dan Allah selamanya pasti gaib atas diri manusianya. Bila manusianya belum menyadari atas kezaliman, atas kesirikan, atas persekutuan yang dilakukan selama ini terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Kami teruskan kembali artinya, dan di depan dan belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi malaikat-malaikat itu datang bergiliran untuk mendampingi manusia, yang mana menjaga manusia dari belakang ataupun dari depan. Maknanya di sini bagi kita yang sudah duduk di dalam hakikat ma'rifatnya, maka sosok-sosok sebagai makhluk yang bernama malaikat itu sudah tak berlaku lagi. Bagaimana mungkin sosok-sosok makhluk malaikat itu masih berlaku pada diri manusianya, sementara manusianya sudah rela, manusianya sudah ridho, tak wujud lagi melainkan wujudullah di dalam hatinya. Maka malaikat-malaikat sudah tak berguna lagi, karena sudah yang dipandang adalah hidup yang ada pada diri malaikat-malaikat yang disebut itu. Ya ternyata af'alnya Allah sendiri. Malaikat-malaikat, manusia atau iblis dan setan hanyalah sesebutan dalam bergelarnya sandiwara Tuhan ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi ini makna bagi orang-orang yang masih kewujudan diri manusianya di hatinya daripada kewujudan Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Ini keterangan babagan syariatnya. Ini keterangan babagan manusianya. Ketika manusianya masih merasa menjadi yang paling nyata daripada Allah. Ketika manusianya merasa sebagai yang lebih wujud daripada wujudnya Allah. Ketika manusia masih merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Manusia yang masih merasa di hatinya lebih berkuasa dirinya ketimbang kuasanya Allah. Jadi perintahnya atau ayatnya ya serba makhluk.
Aku tidak akan mengubah nasibmu bila bukan dirimu sendiri yang mengubahnya. Jadi ini ayatnya tentang kemakhlukannya. Manusianya seolah-olah bisa berdaya upaya. Manusianya lah seolah-olah bisa la haula wala quwata illa billah. Manusianya lah yang seolah-olah masih memakai selendang Allah. Manusianya masih merasa dirinya maha besar. Manusianya masih merasa dirinya maha puja dan puji. Manusianya masih merasa bahwa dirinya adalah manusia yang suci. Maka nisbatnya kepada kemanusiaannya. Jadi seolah-olah ini perannya manusia, bukan perannya Allah. Karena memang Allah Maha Tuhin dan Allah Maha Batin. Allah Maha Bersyariat dan Allah pun Maha Berhakikat. Tinggal masing-masing diri manusianya duduknya di makom mana. Bila masih di makom keingkaran di dalam beragama dan bertuhan kepada Tuhannya, mengingkari kewujudan Allah, mengingkari kehidupan Allah, mengingkari kekuasaan Allah di dalam hatinya, yang dipersekutukan, yang disaingkan di hati kita selama ini, kewujudan, kekuasaan diri manusia kita sendiri daripada Allah. Maka diperintahkanlah kita untuk mengubahnya. Bagi kita untuk mengubah, yakni dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni hijrahlah kemanusiaannya. Hijrah kepada Tuhan, rojiun kepada Tuhan. Karena tak sebiji darah pun hidup atau kekuasaan itu ada pada diri manusianya kecuali kuasanya Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha berkuasa atas diri manusianya. Mari kita teruskan kembali. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang bisa menolaknya dan tak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi kadang manusia ini diperankan di dalam kesesatan dan diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Jadi kesesatan dan petunjuk itu sama-sama dari Allahnya. Taat dan maksiat itu sama-sama dari Allahnya. Baik dan buruk itu sama-sama dari Allahnya sebagai penguasa manusianya. Sebagai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tergantung manusianya. Bila manusianya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika manusianya kembali ke wujudullah daripada wujud manusianya, mana mungkin manusianya bisa berperan dan mana mungkin manusianya bisa mengubah nasib tiap diri manusianya. Karena ayatnya sudah jelas, Allah tidak mengubah, Allah tidak pernah luput kekuasaannya atas tiap-tiap diri manusianya. Jadi ayat ini tergantung manusianya. Bila manusianya masih ada, ya harus mengubah dengan
hawa nafsunya. Bila yang mengubah masih hawa nafsunya, maka selamanya sholatnya selalu jatuh dan jatuh ke lembah neraka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita tinggal menilai, kita tinggal membaca tiap-tiap kitab suci yang kita miliki. Maknanya tiap-tiap diri manusia itu adalah kitab sucinya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita membaca kitab suci diri kita sendiri, membaca sejarah asal muasal diri kita sendiri, itulah yang dimaksud kitab Al-Qadim, kitab yang kekal. Jika kita sering membaca diri kita di dalam Masjidil Haram badan ini, maka kita akan hijrah dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Jadi di sini jelas sekali ayatnya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allah juga maha menyesatkan, Allah pula yang maha melindungi, yang maha memberi petunjuk. Jadi jawabannya tergantung kondisi dan posisi manusianya. Posisinya manusianya masih menjadi Tuhan, ya harus mengubah dari linnas menjadi lillah. Ketika sudah lillah, maka hancur leburlah manusia, hancur leburlah para malaikat, hancur leburlah para iblis dan setan, karena diri manusianya pun juga hancur. Kehancuran diri manusianya inilah merupakan cermin kehancuran alam-alam yang selama ini ditakuti manusia. Alam kematian, alam kubur, siksa kubur. Jadi sudah tidak ditakut-takuti lagi oleh keadaan-keadaan yang demikian, yang katanya nanti. Padahal saat ini sudah terjadi semua. Alam kematian sudah kita rasakan ketika kewujudan Abdul Halimnya lebih nyata, lebih jelas daripada wujudullah. Itulah kematian Abdul Halimnya selama ini. Sejak akil balik hingga setua ini, Abdul Halimnya telah mati dan dipendam di dalam kuburan. Di mana kuburannya? Apa kuburan itu? Kuburan yang ada di pemakaman sana. Jadi makna kuburan di sini adalah diri manusianya. Ketika masih keras hatinya, ketika masih belum sadar hatinya, itulah yang dikatakan manusia yang mati. Meskipun badannya hidup, manusia yang dikubur di dalam kuburannya, yakni badan-badan yang dicintainya, akan menjadi fitnah dan akan menjadi kuburan massal bagi manusia-manusia yang masih belum nyata kewujudan Allah bagi dirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi maknanya disuruh mengubah itu adalah ubahlah dari alam linnas menuju alam lillahi ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jawaban yang singkat ini bisa memahamkan kita semua, sementara terutama diri saya pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kembangkan bersama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.